Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Selamat siang, teman-teman semuanya. Kita akan lanjutkan lagi bersama apa yang kita bahas kemarin. Dengan tema Lighthouse, kita akan lihat bagaimana Petrus menanggapi undangan Yesus waktu Yesus bilang, "Ini aku, tenanglah dan jangan takut." Bagian yang kedua, kita akan sama-sama lihat bagaimana Petrus reaching to the lighthouse. Karena undangan seruan Yesus kemarin yang ditanggapi oleh Petrus, kita masih ingat kemarin Petrus mengatakan, "Tuhan, kalau ini sungguh-sungguh Engkau, maka perintahkanlah aku untuk berjalan kepadamu." Nah, kita akan lihat bagaimana kemudian Yesus menanggapi tanggapan Petrus ini. Matius 14 ayat 29 sampai 33 ya. Kita akan lihat sama-sama. Kita mulai dari ayat yang pertama, ayat 29. Kata Yesus, "Datanglah." Oke, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi waktu ditantang sama Petrus, waktu Petrus sedang menguji apa yang dia dengar, Petrus bilang, "Kalau ini sungguh-sungguh Engkau Tuhan, maka biarlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Dan Yesus bilang, "Fine," kata Yesus. "If you really wanna do it, fine," kata Yesus. Ditantangin sama Petrus, kata Yesus, "Ya siapa takut? Yuk," kata Yesus, "datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini penting luar biasa, karena seringkali cara kita memahami iman, cara kita memahami percaya itu suka salah. Kita seringkali memahami percaya itu sesuai dengan pikiran kita sendiri. Padahal iman itu mengandung dua unsur. Oke? Unsur yang pertama adalah kata Yesus, "Datanglah." Ingat, ini bagian yang paling penting nih. Karena kalau Yesus gak bilang datanglah, maka bagian yang berikutnya, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, itu namanya bukan iman. Itu namanya bodoh. Petrus turun dari perahu berjalan di atas air baru menjadi sebuah ungkapan iman, karena itu berangkat dari seruan Yesus, "Datanglah." Nah, ada berapa banyak dari kita waktu mengalami tantangan dalam hidup ini, lalu kita merasa seakan-akan kita harus percaya, lalu melangkah dan kemudian mulai berjalan di atas air. Padahal, kalau kita mau jujur, apakah peristiwa itu berangkat dari Yesus yang mengatakan, "Datanglah"? Karena kalau kita nggak dengar Yesus bilang datanglah, maka keluar dari perahu dan berjalan di atas air, itu bukan ungkapan iman. Itu kita sok beriman, padahal itu tidak berangkat dari undangan Yesus. Saya mau ajak kita lihat sama-sama bagaimana gereja mendefinisikan iman. Bagaimana gereja mendefinisikan iman. Kalau di Katekismus Gereja Katolik, bagian yang berjudul tentang profession of faith, pengakuan iman, ada section I believe. Itu kita lihat artikel 142 dan 143. Iman itu terdiri dari dua hal. Nah, ini penting banget teman-teman semuanya. Iman itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah by his revelation. Yang kedua by faith, baru by faith. Tapi yang pertama itu ada by his
revelation. Kalau kita baca, by his revelation, the invisible God from the fullness of his love addresses men as his friends and moves among them in order to invite and receive them into his own company. The adequate response to this invitation is faith. Jadi, oleh pewahyuan Tuhan, by his revelation, Tuhan yang gak kelihatan dari kepenuhan cintanya, menyapa manusia sebagai teman-temannya, bergerak di tengah-tengah mereka untuk mengundang dan merangkul, menerima mereka di dalam dirinya sendiri, di dalam Allah sendiri, into his own company. Maka waktu Allah mengundang, Allah mewahyukan dirinya lewat sabda supaya manusia masuk di dalam rencana Tuhan. Kita menanggapi undangan Tuhan itu dengan apa? Dengan iman. Maka iman itu adalah tanggapan terhadap undangan Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana ini terkait secara praktis dalam hidup kita sehari-hari. Tapi kita lihat dulu pemahaman kita tentang iman nih. Karena seringkali kita membungkus percaya kita dengan iman, padahal jangan-jangan itu bukan iman. Itu artikel 142. Maka 143, by faith man completely submits his intellect and his will to God. With his whole being, man gives his assent to God, the revealer. Jadi oleh iman manusia sepenuhnya tunduk, submit, menundukkan, menyerahkan inteleknya, pikirannya, dan kehendaknya kepada Tuhan. With his whole being, dengan seluruh keberadaannya, manusia memberikan his assent, dikasih tempat, dikasih izin, dikasih ketaatan, kesepakatan pada Tuhan, the revealer, sang pewahyu. Nah, the sacred scripture, kitab suci, calls this human response to God, the author of revelation, the obedience of faith. Kitab suci kemudian menyebut tanggapan manusia terhadap undangan ini sebagai ketaatan iman, the obedience of faith. Maka iman tidak pernah bisa lepas dari ketaatan. Iman itu gak pernah berdiri sendiri. Aku percaya aja bahwa Tuhan akan membuat aku bisa berjalan di atas air. Tunggu dulu. Tuhan suruh kamu keluar dari perahu gak? Kalau Tuhan tidak suruh kamu keluar dari perahu, kamu tidak bisa berjalan di atas air. Tetapi karena Tuhan suruh, karena Yesus bilang ke Petrus, "Come, datanglah." Maka waktu Tuhan memberikan sabdanya, pewahyuannya lewat sabda, yaitu datanglah, maka Petrus menanggapi undangan Tuhan, pewahyuan Tuhan, sabda Tuhan dengan cara apa? Dengan cara taat. Nah, ketaatan itulah yang kita sebut dengan iman, the obedience of faith. Artikel 144, to obey, dari bahasa Latin ob audire, yang artinya to hear atau to listen to, mendengar. To obey in faith is to submit freely to the word that has been heard. Adalah ketaatan sepenuhnya pada sabda yang didengar. Because its truth is guaranteed by God who is truth itself. Karena kebenarannya itu dijamin oleh Tuhan yang adalah sang kebenaran. Lalu Katekismus menjelaskan bahwa Abraham is the model of such obedience offered us by the sacred scripture. Model ketaatannya itu contohnya Abraham, dan the Virgin Mary is most perfect embodiment. Kepenuhannya itu terjadi di dalam diri perawan Maria. Sekarang kita kembali ke bacaan. Lalu kita lihat bagaimana hubungannya dengan hidup kita. Yesus bilang, datanglah, ada pewahyuan dari Tuhan. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Dan berhasil. Bisa. Kenapa? Karena tadi kita lihat Katekismus bilang apa? Because when we submit to the invitation of God, waktu kita taat tunduk pada undangan Tuhan, pada pewahyuan Tuhan, maka it is guaranteed, terjamin bahwa ini benar, karena yang mengundang adalah Tuhan sendiri, sang kebenaran. Maka kita lihat Petrus bisa jalan di atas air, lalu mendapatkan Yesus.
Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, kita lihat dulu Petrus di atas air. Kita lihat tadinya Petrus ketakutan sama air yang bergelombang. Tapi kemarin kita udah bahas bersama bahwa waktu Yesus jalan di atas air, air itu lambang chaos, kekacauan. Oke, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu di kitab Kejadian mau menggambarkan bagaimana Roh Allah berkuasa di atas kekacauan waktu itu. Sehingga karena waktu itu masih ada kekacauan, maka Allah menciptakan keteraturan. Ada siang, ada malam, ada daratan, ada air, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada makanan, ada struktur, ada tugas, tanggung jawab, dan sebagainya. Tetapi sebelum itu semua ada, itu semua hanya air yang tidak beraturan. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air to show us that the Spirit of God is powerful. Maka waktu Yesus berjalan di atas air juga mau memperlihatkan bahwa Yesus itu berkuasa di atas segala tantangan dan kekacauan dalam hidup kita. Waktu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, sekali lagi memperlihatkan bagaimana Yesus memampukan Petrus untuk berkuasa lebih besar daripada tantangan dan badai yang terjadi saat itu. And sure enough, waktu Petrus berjalan di atas air, next thing, hal selanjutnya adalah dan ia mendapatkan Yesus. Dia bertemu dengan Yesus. Nah sekarang teman-teman, kadang-kadang kita sedang berada dalam sebuah situasi. Saya kasih contoh, misalnya situasinya begini. Kita punya sebuah bisnis, lalu bisnisnya berantakan. Oke, bisnisnya berantakan karena mungkin karena situasi dan sebagainya, tantangan ekonomi. Lalu porak-poranda bisnisnya. Lalu kita berpegang erat-erat, kita bilang percaya Tuhan pasti akan bikin bisnisku ini berhasil. Tunggu dulu. Apa benar Tuhan akan buat bisnis ini berhasil? Waktu kita mulai bisnis itu, emang benar Yesus yang ngomong, mulailah usaha itu, bikinlah bisnis itu. Waktu kita mulai, kita bener gak sih? Kita tanya gak sih, is it a revelation from God? Atau itu pilihanku sendiri aja? Berapa banyak dari kita yang waktu ada ide bagus, ada ide baik, lalu cepat-cepat mau mengerjakan tanpa bertanya, Tuhan, apakah Engkau yang mengundangku untuk mengerjakan ini? Lalu waktu terjadi tantangan di tengah jalan, terjadi badai, kita baru teriak-teriak minta tolong sama Tuhan dan yakin Tuhan pasti akan membantu aku membuat bisnisku ini jadi sukses. Padahal mungkin belum tentu. Tetapi yang janji Tuhan yang pasti adalah Yesus bilang jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Jangan khawatir akan hari esok. Tetapi Tuhan gak pernah janji bahwa bisnis itu misalnya pasti akan berhasil. Tetapi kita tidak akan kekurangan, itu jelas janji Tuhan. Maka pertanyaannya bagi kita adalah, waktu kita melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini, yang mana pilihan hidup kita yang sungguh-sungguh berangkat dari undangan Tuhan yang bilang, datanglah. Kalau misalnya kita studi, kita sekolah, yes, jelas. Oke, karena Tuhan seperti Yesus yang kemudian tumbuh, berkembang di dalam takut akan Tuhan dan sebagainya. Kewajiban kita, ya belajar yang benar, maka Tuhan akan memberkati itu. Tapi ada pilihan-pilihan, atau misalnya kita udah mulai kerja dan mulai investasi. Beli saham ini, beli saham itu, investasi di sarana ini, sarana itu. Lalu misalnya angkanya berantakan. Lalu kita bilang, oh Tuhan pasti akan. Belum tentu. Waktu kita melakukan itu undangan Tuhan atau bukan? Jangan-jangan itu bukan undangan Tuhan. Itu bukan Yesus yang bilang datanglah. Sehingga kita menemukan bahwa mungkin ada situasi-situasi dalam hidup kita, ada pilihan-pilihan di dalam hidup kita yang dijungkir balikan sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau membongkar semua dalam hidup kita yang bukan berasal dari Tuhan, supaya hidup kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh datanglah masuk ke dalam rencana Tuhan. Maka bagi teman-teman semua yang ikut fellowship weekend ini, kata datanglah bagi teman-teman semuanya bisa berarti banyak hal. Bagi sebagian orang, datanglah artinya jangan takut dengan studi, karena Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberkati studimu. Jalan terus, jangan takut. Tapi datanglah bagi sebagian orang mungkin artinya
Jangan takut untuk membiarkan bisnismu bubar, karena aku sudah menyiapkan sesuatu yang baru untukmu. Bagi sebagian orang, kata datanglah mungkin artinya aku sengaja membuat pekerjaanmu gak berhasil karena aku sedang mengundangmu untuk full time di pelayanan misalnya. Atau bagi sebagian orang, kata datanglah artinya tinggalkan kehidupanmu hari ini karena aku memanggilmu untuk masuk seminari, masuk biara. Saya punya seorang teman SMA dulu, waktu SMA dia dulu tim volley, terus udah gitu cover boy majalah waktu itu, dan juara vokal, juara nyanyi di sekolah. Jadi bayangin ya, dia jago olahraga, tim inti volley, kemudian dia juara nyanyi, dan dia cover boy. Udah model banget ya gayanya pokoknya. Lalu dia lulus SMA, dia sekolah kemudian di OSI ngambil jurusan Aerospace Engineering. Lalu setelah udah ngambil Aerospace Engineering, ngambil S2. S2-nya System Engineering, lebih dalam lagi terkait dengan Aerospace Engineering. Kemudian dia lulus, setelah dia lulus gak lama kemudian dia masuk seminari, dan sekarang jadi seorang imam. Karena di dalam perjalanannya Tuhan berseru, datanglah. Maka dia meninggalkan semua cita-cita dan mimpi dalam hidupnya, dan dia mulai berjalan di atas air waktu dia mengambil langkah iman untuk masuk ke seminari, dan kemudian hidup selibat, dan sekarang jadi imam yang luar biasa, mendapatkan Yesus. Maka pertanyaannya buat teman-teman semuanya hari ini, kemana Yesus siang ini atau weekend ini sedang memanggilmu? Datanglah. Karena mungkin pengalaman siang ini mengubah hidupmu. Karena mungkin pengalaman siang hari ini Tuhan sedang bilang, abandon your ship because I have a better plan for you. Kemana Yesus sedang memanggilmu? Datanglah. Karena waktu Yesus memanggil, kita akan dimampukan untuk keluar berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Matius 14 ayat 29 sampai 33 yang berikutnya, ayat 30 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Petrus yang tadinya ngelihat Yesus, wah dia begitu excited. Teman-teman semuanya yang di perahu juga bilang, gila lu Pet, berani banget lu, gila deh jalan di atas air men. Semuanya pada excited. Lalu Petrus mulai dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu teriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya begitu sering pengalaman saya di pelayanan lebih dari 25 tahun. Begitu banyak ada orang yang meragukan Tuhan, yang takut karena perkataan ini nih. Dirasanya. Teman-teman ingat sadar gak sih? Tuhan tuh ya memanggil kita ya to walk by faith, bukannya to walk by feelings. Berapa banyak dari kita yang membuat berbagai macam pilihan di dalam hidup kita by feelings. Begitu perasaanku gak nyaman sedikit, mau meninggalkan pelayanan. Begitu perasaanku terganggu sedikit, mau berhenti komitmen. Begitu perasaanku sedikit begini, sedikit begitu, gak percaya sama Tuhan. Begitu perasaanku begini, perasaan begitu. Kalau kita mau jujur teman-teman semuanya, many of us, we are walking not by faith, but we are walking by feelings. Dan ini yang terjadi sama Petrus. Ketika dirasanya tiupan angin, it's about feelings. Ingat sebelumnya, kalau kita ingat, sebelumnya waktu Yesus bilang, come, datanglah, Petrus percaya. Dia keluar dari perahu dan dia mulai berjalan di atas air karena percaya. Tetapi orang percaya pun di dalam perjalanannya sering tergoda dan jatuh karena apa? Karena dirasanya tiupan angin. Seringkali perasaan kita lebih kuat daripada iman. Sehingga waktu Petrus merasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Berapa banyak dari kita yang berjalan ikut Tuhan bukan oleh iman, tapi oleh perasaan. Akibatnya yaitu
perasaan ini, perasaan itu. Aku ngerasa nggak diperhatikan. Aku merasa begini. Aku merasa letih. Aku merasa capek. Aku merasa tersinggung. Aku merasa nggak dihormati. Aku merasa nggak dihargai. Aku merasa ditinggalkan. Aku merasa nggak diterima. Aku merasa, semuanya aku merasa. Dan kita merasakan badai di dalam hidup ini lebih daripada kita memilih untuk percaya. Maka gak heran, takutlah ia dan mulai tenggelam, karena fokusnya pada perasaan badai, bukan pada sabda Tuhan. Maka takutlah Petrus dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, ini sebetulnya kabar gembira bagi kita semua juga. Karena sekalipun, ada banyak dari kita mungkin yang imannya tidak sekuat itu. Akhirnya, walaupun tidak sekuat itu pun, waktu kita teriak, "Tuhan, tolong." Kabar gembiranya adalah selalu terjadi seperti ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Buat Petrus ya, dibilang kurang percaya waktu itu ya, nggak peduli deh. Orang napas aja udah susah, udah masuk ke dalam air. Yesus mau ngomong apa aja, mau tegur apa aja, mau ngomelin apa aja, nggak apa-apa deh Tuhan. It's okay lah, yang penting tolong tarik tanganku karena aku sudah susah untuk bernafas. Tapi bagi teman-teman yang takut, bagi teman-teman yang bingung melangkah keluar dari perahu, jangan takut, jangan khawatir. Karena sekalipun, gimana kalau aku keluar dari perahu dan imanku gak kuat? It's okay. Karena sekalipun kita akhirnya takut dan mulai tenggelam, selalu ada ruang untuk berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Tuhan yang setia selalu mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Maka kita lihat Petrus pun ditolong. Walaupun dia saat itu walk by feelings, bukan walk by faith. Yang walk by faith akan tetap berjalan di atas air, tapi yang walk by feelings akan ditolong oleh Yesus, because He is our true lighthouse. Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Mereka itu siapa? Mereka itu Yesus dan Petrus. Kedua-duanya naik ke dalam perahu. Dan angin pun redalah. So everything was good waktu mereka akhirnya balik ke atas perahu. Jadi kalau kita lihat, Yesus gak perlu teriak-teriak tenang ke badai, gak perlu. Kalau kita lihat, badai reda dengan sendirinya. Maka kita lihat sekarang nih, apa tujuan badai? Badai menjadi reda setelah apa? Setelah Petrus belajar berjalan di atas air karena percaya pada sabda Tuhan, dan Petrus jatuh tenggelam karena percaya pada perasaannya. Maka Yesus sedang mengajarkan Petrus dan mengajarkan semua murid-murid yang lain, "Do not walk by feelings, but start to walk by faith." Dan waktu mereka semua selesai belajar itu, angin pun redalah. So kita lihat apa tujuannya. Ingat kemarin Yesus mengutus murid-murid terlebih dahulu, sementara orang banyak disuruh pulang. Yang mana yang lebih beruntung? Yang murid-murid. Orang banyak gak punya pengalaman ini, tapi murid-murid punya pengalaman ini. Pengalaman apa? Pengalaman diajar sama Yesus gimana caranya berjalan di atas air. Maka kalau hari ini kita berada di tengah-tengah badai, bersyukurlah, because God is about to teach us something. Memperlihatkan kepada kita semua
bahwa kalau kita merasa angin, kita akan tenggelam. Tapi kalau kita percaya pada undangan Yesus, percaya pada sabda, kita akan berjalan di atas air. Waktu mereka kembali ke perahu, pertanyaannya begini, apakah murid-murid yang lain mencela Petrus? "Woi, Pet, lo belaga sih lo, sok jalan keluar dari perahu, jalan di atas air. Tuh, syukurin lo tenggelam kan?" Ada nggak yang nyela Petrus? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena yang lain keluar dari perahu pun tidak berani. Mereka semua nggak ada yang punya pengalaman keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Satu-satunya yang punya pengalaman itu cuma Petrus, karena dia berani melangkah di dalam iman. Jadi walaupun dia pada akhirnya masuk ke dalam air karena perasaan, bukan karena iman, kita lihat murid-murid yang lain pun belajar. Maka ayat 33, this is so important. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Kita lihat bedanya, ingat kemarin kita membandingkan kisah ini dengan kisah badai yang sebelumnya. Di badai yang sebelumnya, kita ingat kemarin saya share gimana di akhir badai murid-murid menjadi sangat takut akan Yesus. Lalu mereka berkata, "Siapakah orang ini sehingga badai pun taat kepadanya?" Akhir dari badai yang pertama, murid-murid takut, semakin takut. Tetapi akhir dari badai yang kedua ini, apa? Mereka menyembah Yesus. Mereka justru mendekat kepada Yesus. Mereka justru tunduk pada Tuhan. Lalu mereka bilang begini, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Kata yang penting itu apa? Sesungguhnya. Kenapa? Karena sebelumnya mereka udah tahu belum Yesus ini anak Allah? Tahu secara teori. Karena Petrus sudah ditanya, "Menurutmu aku ini siapa?" Petrus bilang, "Engkau ini Mesias." Yesus bilang, "Sesungguhnya bukan kamu yang ngomong, tetapi Bapa di surga yang menyatakan kepadamu." Jadi semua udah tahu beritanya, informasinya bahwa Yesus itu anak Allah. Tetapi kali ini mereka mengalami sendiri. Mereka tidak hanya mendengar dari orang lain, but they see themselves, they experience themselves that indeed sesungguhnya you are the Son of God. Maka kalau kita semua diizinkan Tuhan untuk mengalami badai, karena kita semua di balik badai, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk percaya pada sabdanya dan bermuara kepada penyembahan di kaki Tuhan, lalu bersaksi, "Sesungguhnya Engkau adalah anak Allah." Orang banyak, ingat di depan tadi, murid-murid diutus ke tengah badai. Orang banyak disuruh pulang. Orang banyak tidak punya pengalaman belajar iman. Orang banyak tidak punya pengalaman bahwa kita harus hidup on faith, not on feelings. Orang banyak tidak punya pengalaman jalan di atas air. Orang banyak tidak punya pengalaman Yesus naik ke perahu dan angin reda. Orang banyak tidak punya pengalaman menyembah di kaki Yesus. Orang banyak tidak punya pengalaman yang pada akhirnya bisa mengatakan, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Tapi kalau hari ini kita mengalami badai, karena di balik badai kita tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa ini buat kita semuanya. Pertanyaannya, waktu kita membaca cerita ini, waktu kita menerima Injil ini, aku masih takut karena dirasanya angin, tiupan angin, atau aku memilih untuk percaya karena Yesus mengundang, "Datanglah." Apapun artinya datanglah. Kenapa demikian? Karena where Jesus calls, there you will walk on water. Di mana Yesus memanggil, kemana Yesus mengundang kita, disitulah Dia memampukan kita untuk berjalan di atas air. Saya berharap siang hari ini banyak dari kita sungguh-sungguh jujur.
Mungkin ada yang takut, ada yang khawatir karena pengalaman ini, pengalaman itu, relasi. Mungkin yang sedang punya relasi yang gak benar di dalam keluarganya. Dan mungkin waktu Yesus mengundang datanglah, itu artinya Yesus sedang mengatakan kepada kamu, dekati orang yang kamu punya masalah di dalam keluargamu dan bilang sama dia, aku minta maaf. Mungkin itu artinya datanglah buat kamu. Bagi sebagian orang, kata datanglah mungkin artinya jangan takut, terus lanjutkan studimu. Karena walaupun studimu susah, aku punya rencana yang luar biasa bagi hidupmu. Datanglah, teruslah berjalan. Bagi sebagian orang lagi, kata datanglah mungkin artinya tutup perusahaanmu, karena aku sedang menyediakan usaha yang baru untukmu. Bagi yang lain, kata datanglah artinya tinggalkan semua pekerjaanmu, karena aku sedang memanggilmu untuk melayaniku full time. Bagi sebagian orang lagi, kata datanglah mungkin artinya I want you completely for me. Maka aku sudah merencanakan agar kamu menjadi imam atau menjadi biarawan atau menjadi biarawati. Tetapi saya mau tantang teman-teman semuanya. Be really honest. Jadilah sungguh-sungguh jujur di dalam hatimu yang terdalam. Suara Tuhan itu nggak kasar, nggak teriak-teriak, nggak buru-buru, nggak seperti dentuman atau pukulan benda yang suaranya keras, duar gitu ya. Nggak seperti itu. Tapi kalau yang masih ingat, dulu tuh kita suka ada lagu misa ya. Cuma hari-hari ini udah jarang kita nyanyiin lah. Lagu misa atau antar bacaan, kata-katanya gini, firman Tuhan halus mengundang kau dan aku. Firman Tuhan itu halus mengundang. Maka seruan Yesus datanglah mungkin ya itu berupa bisikan yang halus, yang tersembunyi di balik badai, di balik ketakutan, di balik keresahan. Tetapi kalau kita mau jujur, beberapa minggu terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini, ada suara bisikan yang lemah lembut di hati kita yang paling dalam. Yesus sedang berkata, datanglah. Dan kita sedang merasa takut atau sedang berusaha menutup-nutupi suara itu karena rasanya tidak masuk akal, seperti harus keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Apapun artinya, berjalan di atas air bagi sebagian orang mungkin mengatakan Yesus mau bilang, minta maaf kepada orang yang kamu sakiti, atau ampuni orang yang melukai kamu, atau ambil tanggung jawab pelayanan yang lebih besar. Ingat, Yesus manggil itu ya, Yesus tuh gak manggil kita ke area-area yang kita mampu. Orang seringkali berpikir, tapi aku gak bisa Tuhan, aku gak mau Tuhan, aku mana mungkin Tuhan. Lihat, Yesus panggil Petrus buat jalan di atas air. Kemana Yesus memanggil? Selalu ke tempat di mana tempat itu di luar kapasitas kita. Ingat waktu Yesus manggil Musa. Gila, Musa udah 40 tahun tinggal di padang, gak ngapa-ngapain, bingung. Tetapi waktu Tuhan panggil untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Waktu Tuhan panggil Elia buat apa? Untuk bernubuat kepada para nabi-nabi palsu, menurunkan api dari langit untuk membakar persembahan. Waktu Tuhan panggil Maria buat apa? Buat menjadi bunda dari Mesias, mempelai Roh Kudus. Waktu Tuhan panggil Petrus, Tuhan panggil apa? Untuk keluar dari perahu dan jalan di atas air. Waktu Tuhan panggil Filipus, Tuhan panggil buat apa? Untuk memberi makan 5.000 orang. Kita lihat di mana Tuhan memanggil. Tuhan memanggil kita justru di tempat-tempat yang mana kita seringkali tidak sanggup. Tetapi justru di sana Tuhan mau memperlihatkan, because where I call you, there you will walk on water.
Saya mau ngajak kita terakhir sebelum saya tutup merenungkan kata-kata dari sebuah lagu. Ini lagu beken banget, teman-teman mungkin juga pada tahu. Ini lagu dari lagunya Hillsong United Oceans. This is an old song, berapa tahun yang lalu, udah lama. Tapi di top chart di Amerika selama sekian minggu, lama banget. Tapi kata-katanya gini, saya waktu pertama kali nyanyi lagu ini saya nggak perhatiin kata-katanya. Tapi setelah beberapa kali nyanyi, saya mulai memperhatikan kata-katanya dan saya ketakutan sendiri ngebayangin kata-katanya. Pertama kan kata-katanya gini ya, You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Engkau memanggilku upon the waters, ke atas air, the great unknown, hal-hal yang unknown, yang gak kelihatan, yang kita gak tahu, where feet may fail, di mana kakiku itu bisa gagal berjalan. Kenapa? Ya karena di atas air gitu. And there I find you in the mystery, in oceans deep. Aku menemukan engkau di dalam misteri, di kedalaman samudra. My faith will stand. Lalu dia bilang, And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. Waktu gelombang samudra itu bergulung, meninggi, justru katanya, My soul will rest in your embrace. Jiwaku akan beristirahat. Nah, saya mau tantang teman-teman semuanya untuk berani mendoakan bagian bridge-nya. This is amazing nih yang bikin lagu. Dia bilang, Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Bayangin, Spirit lead me. Dia mengundang roh Tuhan, roh Kudus. Roh Kudus, tuntunlah aku where my trust is without borders. Di mana kepercayaanku itu tanpa batas. Teman-teman pengen punya iman yang tanpa batas, yang begitu bertumbuhnya, begitu kuatnya, begitu percayanya tanpa batas. Lalu dia doa, Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Roh Tuhan, tuntunlah aku, pimpinlah aku ke tempat di mana kepercayaanku itu tanpa batas. Kalau kita harus jalan di atas air ya, itu kepercayaan itu udah tanpa batas itu. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Kemanapun engkau memanggil aku. Take me deeper than my feet could ever wander. Bawa aku ke tempat yang lebih dalam, di mana kakiku itu yang lebih dalam daripada tempat di mana kakiku bisa berjalan. Dan imanku akan dibuat lebih kuat. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Teman-teman semuanya, lawannya iman, the opposite of faith, is not doubt. Bukan keraguan-raguan. Lawannya iman itu bukan keraguan-raguan. Lawannya iman itu adalah kepastian. Karena di mana ada kepastian dalam hidup, di situ tidak perlu iman. Maka kalau Tuhan ingin iman kita bertumbuh, Dia akan membawa kita ke dalam situasi-situasi yang tidak pasti di dalam hidup ini. Karena waktu kita mengalami the great unknown, you call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Tuhan akan mengundang kita. Dalam cerita ini Yesus memerintahkan murid-muridnya ke seberang. The great unknown, where feet may fail. Tempat yang kita gak tahu, yang kita gak pasti, di mana kita bisa jatuh, tapi justru di tempat itulah kita bisa bertumbuh. Di tempat itulah iman kita dikuatkan oleh Tuhan. Maka saya mau ajak teman-teman semuanya untuk jadi bahan
refleksi dan bahan diskusi kita nanti adalah 2 poin ini nih, 2 pokok ini. Yang pertama adalah kemana Yesus, the true lighthouse, memanggilmu, datanglah. Apa artinya datanglah bagimu hari ini? Apa sih artinya datanglah? Kemana Tuhan sedang memanggilmu hari ini untuk berjalan di atas air? Lalu yang kedua, apa pengalamanmu selama ini, kalau pernah atau ada pengalaman tertentu yang membuat engkau berkata, sungguh engkau anak Allah? Pengalaman apa dalam hidup kita yang setelah kita melihat, mengalami itu, akhirnya kita mau nggak mau harus bilang, you are truly the Son of God. You are truly the true lighthouse of my life. Karena seperti murid-murid yang mengalami badai yang besar sehingga pada akhirnya bisa bersaksi bahwa Yesus itu sungguh anak Allah. Apa pengalaman dalam hidup kita yang menggerakkan kita untuk bisa sungguh-sungguh bersaksi mengatakan sungguh engkau adalah anak Allah? Maka 2 hal, kemana Yesus memanggilmu datanglah, dan apa pengalaman yang membuatmu berkata sungguh engkau anak Allah. Mari kita tutup dengan doa. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang telah mengundang kami untuk berjalan bersamamu Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh percaya Tuhan. Kalau Engkau mengutus kami bertolak ke seberang dan masuk ke dalam badai, it is because you are there in the midst of the storm. Engkau tidak mengutus kami ke tengah badai untuk binasa Tuhan. Engkau mengutus kami ke tengah badai karena di tengah-tengah badai Engkau sedang menanti kami untuk mengundang kami berjalan di atas air, untuk menumbuhkan iman kami, untuk menyembah-Mu Tuhan, dan untuk sungguh-sungguh bersaksi bahwa Engkau adalah anak Allah. Dengan demikian, hidup kami menjadi kesaksian yang kuat bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau mercusuar sejati, the true lighthouse of our lives. Dan kami percaya bahwa di balik semua badai yang terjadi dalam hidup kami, ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, sehingga kami menjadi lighthouse yang Tuhan juga pakai untuk menerangi banyak orang, sehingga sebanyak-banyaknya orang juga boleh sujud menyembah-Mu dan berkata, sungguh Engkau adalah anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, perdengarkan suara-Mu dalam hati kami dengan kuat, sehingga seluruh hidup kami boleh menjadi seperti Petrus yang melangkah karena percaya bahwa Tuhan memanggil dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikes yang lain.